Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah sertamu dalam kita, namanya disebut Immanuel. Namanya Immanuel, namanya Yesus. Dan seberapa banyak malam hari ini kita yang percaya masih ada Immanuel, masih ada Allah yang menyertai setiap kita. Kuasanya masih bekerja, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sebab itu malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan ada Allah Immanuel yang bekerja dengan caranya yang ajaib, mungkin tidak kelihatan, tetapi kami percaya hari-hari mendatang Engkau akan bekerja dengan dahsyat, memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Sebab itu malam hari ini kami tetap mau katakan Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah sertamu dalam kita, namanya disebut Immanuel. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami tidak sendiri. I am not alone. Tuhan, kami tahu ada Immanuel, ada Allah yang menyertai setiap kita dalam apapun yang kami lakukan. Tuhan, kami percaya asal kami tetap and after peripati, kami tetap berjalan di dalam jalur-Mu. Kami percaya kesulitan apapun kami tahu kuasanya masih bekerja. Hari ini, dahulu, dan sampai selama-lamanya. Sebab itu Tuhan, kami percaya malam hari ini kami ada di tempat yang benar. Kami ada di sini Tuhan, di doa malam hari ini. Meskipun lewat Zoom, kami tahu tidak ada jarak di antara kami. Karena Allah Immanuel itu menyertai setiap kami. Dan kemuliaan-Mu itu malam hari ini menjamah melawat setiap kami. Sehingga yang letih, lesu, berbeban berat, Tuhan, kami tahu malam hari ini kami akan diberi kekuatan baru. Yang letih, lesu, berbeban berat malam hari ini kami akan disegarkan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri telinga seorang murid dan beri hati seorang hamba, sehingga kebenaran firman-Mu itu bisa Tuhan jatuh di tanah hati kami yang baik. Dari awal kami sudah baca hati kami lewat pujian, kami baca hati kami lewat penyembahan, sehingga Tuhan hati kami yang keras sudah dilembutkan lewat penyembahan kami. Hati kami yang beku kami tahu sudah dicairkan, karena Roh-Mu malam hari ini ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus ambil alih dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami tahu Tuhan, malam hari ini Engkau beserta dengan kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya masing-masing di rumah bahwa Immanuel itu ada bersama kita. Katakan sama-sama, amin. Ya, shalom. Saya percaya malam hari ini tidak ada jarak
yang memisahkan kita. Meskipun kita tidak satu atap, tetapi Tuhan percaya, Tuhan hadir, siap menjamah, melawat setiap kami yang haus dan lapar akan Tuhan. Malam hari kita dikenyangkan oleh firman Tuhan. Kita dipuaskan tadi, sudah di dalam pujian dan penyembahan. Makasih pada Tuhan Yesus yang sudah mengurapi saya nanti dari awal, pertengahan sehingga akhir, sehingga firman-Nya bisa disampaikan dengan baik. Makasih pada Bu Gemaria yang sudah mempercayakan saya malam hari ini untuk ada di doa malam. Terima kasih Pak Gun, terima kasih Pak Hendra, terima kasih semuanya. Ayo kita baca Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14, Alkitab mencatat, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. Kita percaya ini semua, kita tahu ini Maria Ibu Yesus. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus. Dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan setiap kita. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak sendiri. Katakan pada diri masing-masing, I am not alone. Aku tidak sendiri. Ya, katakan di rumah masing-masing, karena kita tahu malam hari ini, Allah Immanuel itu ada di dalam setiap kita. Yang mengerti masing-masing, katakan di rumah masing-masing, amin. Katakan, mungkin kalau ada di sebelahmu, ada orang, ada istri, atau saudara, ada siapapun, katakan, you are not alone. Kamu tidak sendiri. Karena ada Allah Immanuel yang menyertai setiap kita. Dan kita tahu, ya, kami tidak sendiri. We are not alone. Gereja Rehoboth tidak sendiri. Ada Immanuel, Allah yang menyertai, yang akan mengembangkan, yang akan membuat gereja ini menjadi mercusuar, yang akan menerangi semua orang. Dan kita percaya, kami tidak sendiri, Tuhan perusahaan. Kami tidak sendiri, usaha kami tidak sendiri. Karena ada Allah yang turut campur tangan. Memberikan hikmat untuk setiap kita, supaya bisa mengembangkan, supaya bisa survive di dalam situasi keadaan yang tidak menentu. Supaya itu malam hari ini, ayo, Immanuel ini, kata ini bukan cuma dijadikan slogan. Ya, bukan cuma ada di spanduk-spanduk di KKR, Immanuel gitu. Enggak. Ayo jadikan Immanuel ini benar-benar nyata dalam setiap kita. Benar-benar menjadi pengalaman bersama dengan Yesus. Dan malam hari ini, mari dibuka Yesaya pasal 43. Ya, Yesaya pasal 43 ayat 1b, Alkitab mencatat, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Saya tadi buka-buka di web, kata-kata janganlah takut ini ada 124 kata. Jangan takut, jangan takut. Nah, yang mirip, yang sinonim dengan jangan takut, yaitu jangan khawatir. Ya, kita kan banyak baca firman, ada banyak kata jangan khawatir, jangan khawatir, jangan kecil hati, ya, jangan kecut hati, jangan takut. Artinya jangan tawar hati, jangan takut. Itu kalau digabung semuanya ada 365 kata-kata yang sinonim dengan jangan takut. Apa artinya? Artinya setahun kan ada 365 hari. Artinya setiap hari surga berkata, nah, jangan takut. Immanuel itu akan menyertai di dalam usahamu. Immanuel itu akan menyertai di dalam keluargamu. Immanuel itu bahkan akan menyertai di dalam kesulitan perusahaan keuangan. Jangan takut,
Jangan gentar, karena aku akan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, setuju, katakan amin di rumah masing-masing. Oleh sebab itu bukan kebetulan setiap hari surga itu perdengarkan kata, jangan takut. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu membuat kita ini goyah. Ya, membuat kita ini khawatir, membuat kita ini takut. Apalagi berita-berita hari-hari yang lalu mengatakan bahwa ada banyak resesi di seluruh dunia. Ya, ada resesi yang begitu besar. Tetapi kita percaya kita yang Allah yang menyertai hidup kita. Ya, Immanuel itu resepsi. Apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukan resesi. Kalau orang dunia ahli ekonomi mengatakan dunia ini lagi resesi. Tapi bagi setiap kita yang ada penyertaan Allah, kita ini resepsi. Artinya setiap hari kita ini ada damai sejahtera. Ya, setuju, katakan amin. Ada sukacita. Ya, ada ketenangan. Meskipun sana, situ, sini susah. Tetapi kita tetap sukacita. Yang dari luar tidak boleh mempengaruhi yang dari dalam ini. Ya, yang dari dalam ini hati kita harus membuang, harus keluar sukacita, harus keluar damai sejahtera. Makanya setiap hari orang boleh mengatakan tahun ini tahun resesi mungkin tahun-tahun mendatang. Tetapi kita percaya kita ini terus resepsi. Artinya kita tidak susah. Ya, kita tetap sukacita. Meskipun hidup sederhana, meskipun hidup di dalam tantangan, meskipun hidup di dalam tekanan, mungkin omsetnya turun tidak seperti dulu-dulu lagi. Ya, mungkin buka tokonya pembelinya ya tidak seperti dulu lagi. Ya, mungkin kenaikan gajinya hari-hari ini salary-nya tidak seperti dulu. Bisa sampai 25%, 30%, 40%. Tetapi kita percaya di dalam Tuhan kita tetap resepsi. Ya, sukacita terus, damai sejahtera terus. Ku bersyukur Tuhan. Sehingga kita bisa nyanyikan, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Itu sebabnya tidak salah kalau ketua sinode tahun ini ya temanya Thanksgiving, bersyukur selalu. Karena kita tahu di dalam pengucapan syukur di situ surga bergerak, memulihkan setiap kita. Di dalam pengucapan syukur di situ surga bergerak. Ya, lepas dari aturan dunia. Sini sana susah. Ya, yang mukanya seperti terong penyet gitu, mukanya seperti tempe penyet, susah, omsetnya semua turun. Ya, mungkin kenaikan gajinya cuma 5% lah. Tapi tetap orang-orang yang punya Immanuel itu tetap bisa mengucapkan syukur. Ya, tetap wajahnya seperti semangka. Kalau dibelah itu kan merah gitu loh ya, seger, semeringah gitu loh ya. Makanya ayo hari-hari ini jangan ada yang dari luar. Itu bisa mempengaruhi yang dari dalam. Saya ulangi sekali lagi. Dengar baik-baik. Yang dari luar tidak bisa mempengaruhi yang dari dalam. Karena ada Immanuel. Ya, dia lebih dekat dari baju yang kita kenakan malam hari ini. Bahkan dia ada di dalam setiap kita. Dia akan menuntun. Dia akan membuat jalan bagi setiap yang tidak ada. Bahkan dia akan membuat sesuatu hal-hal yang supranatural. Oleh sebab itu saya bacakan ayat ini, janganlah takut, ya sebab aku telah menebus engkau.
Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Artinya, kalau aku memanggil engkau dengan namamu, artinya dia kenal kita. Yang setuju masing-masing yang percaya katakan amin di rumah masing-masing. Ya, bukan cuma kita kenal Yesus. Dan waktu Alkitab mencatat di dalam Yesaya, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Jelas. Jadi artinya, kalau saya nggak kenal dengan Pak Robi, dengan akrab, ya cuma say hello, ketemu gitu ya, di jalan gitu ya. Loh, ini kan dulu pernah ketemu gitu, kenalan ya. Tapi nggak akrab, saya nggak pernah ngerti. Kalau Pak Robi namanya Robianto, ya nggak akan pernah tahu. Nah, kalau sudah akrab, kalau sudah kenal, saya bisa menyapa, Shalom Pak Robi. Karena apa? Di sini kita mencatat, engkau itu kepunyaanku. Ya, engkau, kita ini kepunyaan Allah. Kita ini orang-orang yang sudah ditebus menjadi kepunyaan Allah. Oleh sebab itu malam hari ini saya mau katakan mungkin doa malam ini akan berakhir. Ya karena ada waktunya nih. Mungkin 3 bulan lagi, mungkin 1 tahun lagi, atau 2, 3 tahun, 4, 5 tahun lagi. Tidak kebetulan mungkin seseorang yang sudah putus asa, ya, yang sudah hopeless, yang terikat dengan berbagai macam, mungkin kejahatan, mungkin dosa, udah mencoba melepaskan diri. Mungkin yang nggak bisa tidur udah pergi ke psikiater, ya, mungkin yang terikat dengan obat-obatan, udah ke rumah sakit, udah didetok, ya, udah racunnya. Saya punya teman 2 bulan, 3 bulan sekali ngamar, ya ngamar, karena mungkin udah terlanjur parah. Jadi hartanya, papanya satu persatu, rumah, mobil bagus, tanah semua dijual. Ini anak laki untuk mengobatkan anaknya. Dan malam hari ini ada berita sukacita. Ya mungkin secara nggak sengaja seseorang itu yang udah putus asa, maaf, mungkin nggak sengaja pilih-pilih YouTube dan ternyata khotbah malam ini ada di doa malam tanggal 1 Maret, ya, ada di Rehoboth. Memang Tuhan pertemukan, ya, buka-buka YouTube dan ternyata malam ini yang dilihat. Dan saya katakan mungkin engkau difabel, ya, mungkin engkau orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia, dilirik pun kagak. Mungkin engkau orang-orang yang terbuang, ya, mungkin engkau orang-orang yang disisihkan, yang mungkin anggota tubuhmu, dengar baik-baik, yang mungkin anggota tubuhmu tidak lengkap. Dan waktu engkau lihat siaran ini, Alkitab pencatat di dalam Yesaya 43, kamu ini kepunyaanku. Engkau ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau kepunyaanku. Dan dengarkan baik-baik, engkau ada sampai hari ini karena ada sel laki dan sel perempuan yang bertemu. Dan itu jumlahnya jutaan. Tapi satu sel, mungkin ada 2 kembar, tapi umumnya 1. Itu yang bisa membuai dan jadi engkau. Apapun keadaanmu. Dan aku mau katakan, engkau didesain jadi pemenang. Yang setuju masing-masing di rumah katakan amin. Engkau sudah diciptakan sebelum dunia ini. Dan roh pemenang itu surga sudah taruh dalam hatimu. Oleh sebab itu jangan putus asa, jangan ambil jalan pintas. Aku mau katakan pada orang-orang nanti yang mungkin beberapa tahun lagi secara nggak sengaja hidupin ini. Ya, lihat siaran ini malam hari. Aku katakan, Alkitab mencatat, oleh karena engkau berharga dan mulia, ayat 4 pasal 43. Oleh karena engkau berharga dan mulia. Apa yang berharga dan mulia? Logam mulia, emas.
Dan waktu kita punya cincin, waktu kita punya anting-anting, waktu kita punya gelang, saya percaya kita tidak akan sembrono. Ya, kita tidak akan seenaknya atau teledor untuk taruh barang berharga itu di sembarang tempat. Enggak, kita jaga itu perhiasan kita. Bahkan kita belikan lemari besi untuk simpan baik-baik. Dan hari ini Tuhan lebih dari itu. Karena kita ini Alkitab mencatat. Dengar baik-baik. Engkau yang difabel, engkau yang putus asa, hari-hari mendatang, tahun-tahun mendatang. Secara nggak sengaja engkau setelin. Ya, engkau hidupkan YouTube ini. Karena kita mencatat. Karena engkau berharga di mataku dan mulia. Aku ini mengasihi engkau. Aku surga ini mengasihi engkau. Kalau engkau masih bingung, ya agama tidak pernah menyelamatkan kita. Dengar baik-baik. Agama tidak pernah menyelamatkan kita. Ya, saya nggak mengkristenisasikan, tetapi ada satu pribadi. Dia sahabatmu. Oleh sebab itu malam hari ini, buka hati, terima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Buka hatimu lebar-lebar. Terima dia sebagai Tuhan. Kenapa orang yang sudah artis, kita kan udah tahu semua ya, udah artis, hebat, ya dulunya kulit hitam, diminumi yang high dosis, ya disuntik tiba-tiba jadi putih. Ya, hebat, penyanyi luar biasa. Artis semua orang-orang kaya. Kenapa tetap kesepian di dalam keramaian mereka? Waktu mereka manggung, ada banyak penggemarnya, mungkin berjuta-juta, mungkin dilihat seluruh dunia. Tapi waktu mereka turun panggung, waktu mereka ada di rumah, meskipun mereka punya keluarga, mereka tetap kesepian. Karena memang manusia ini diciptakan, didesain ada satu ruangan. Ya ada banyak ruangan dalam hati kita. Ada banyak ruangan untuk harta. Ada banyak ruangan untuk keluarga. Ada banyak ruangan untuk hobi. Ya, ada banyak. Meskipun kita semua punya ruangan itu, tapi ada satu, kalau engkau tidak punya ruangan khusus untuk Yesus ada di dalam hatimu. Saya katakan, kasihan deh. Ya, tetap engkau ada di dalam keramaian, tetapi hatimu sepi. Sebab itu malam hari ini, izinkan pakai hatimu dijamah. Buka hatimu, katakan, Yesus, aku mau buka hati untuk engkau masuk jadi juru selamat. Jadi Tuhan, berkatalah dalam hidup. Hidupmu tidak akan sama lagi. Dia sahabat yang sejati. Engkau akan dihiburnya. Alkitab mencatat, meskipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi pemazmur mencatat, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kau. Ya setuju, katakan amin di rumah masing-masing. Ada Immanuel yang setiap saat, setiap hari itu ada di dalam hati kita. Memang tidak kelihatan. Tapi waktu kita izinkan dia ada bertahta, dia menjadi Tuhan, dia menjadi Raja, maka hidup kita akan dituntunnya. Ada damai sejahtera yang dialirkan dari surga untuk setiap kita yang buka hati malam hari untuk terima dia sebagai Yesus Kristus. Ya, dengarkan, nanti yang mungkin berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, jangan ambil keputusan pintas. Selesai ibadah ini, buka hati. Ya, terima dia sebagai juru selamat. Dan saya pastikan 1000%. Hidupmu tidak sama lagi. Ada sahabat yang setia.
Mungkin engkau lagi dulu enak, banyak duit, ya, ada gula, ada semut. Dan waktu ada banyak perubahan ekonomi, waktu ada banyak kesulitan di dalam pekerjaan, di dalam usaha apapun, satu persatu teman-temanmu, sahabatmu meninggalkan engkau. Memang itu yang ada di dunia. Semuanya tidak setia. Tetapi ada satu sahabat yang setia, Yesus Kristus Tuhan. Dia akan menemani engkau di dalam suka dan duka. Dia akan menemani engkau di dalam kesulitan dan di dalam engkau waktu sukacita. Oleh sebab itu, tetap jangan takut. Ya, ayat yang kelima diulangi lagi. Dari ayat 1 sampai 5 udah ada 2 kata-kata. Jangan takut. Jangan takut sebab aku ini Allah Immanuel akan menyertai kita. Mari kita buka Daud ini, contoh yang hebat. Ya, buka 1 Samuel 17. Buka 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ayat 50. Saya mau bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Artinya Daud berkata kepada Goliat, ya, yang tingginya 6 inci lebih itu hampir 3 meter. Di belakang ada kamus Alkitab. Saya dulu pernah buka-buka di sentimeter kan hampir 3 meter. Engkau, Goliat, mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan Immanuel. Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Next. Selanjutnya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau, Goliat. Dan menggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Immanuel. Allah yang setia menyertai. Lompat. Ayat 49. Lompat ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Ya. Digaris bawahi, diambilnya sebuah batu dari dalamnya dan diumbahnya. Maka kenalah dari orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia, Goliat, dengan mukanya ke tanah. Terakhir 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan digaris bawahi lagi. Daud mengalahkan Goliat. Ya, yang sampai raja Israel pada waktu itu Saul ketakutan. Mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu, digaris bawahi. Umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saya sekarang mau tanya dengan Bapak Ibu, kekasih Tuhan yang ada di rumah. Ya, Daud mengalahkan dengan pedang? Kagak. Daud mengalahkan perang, dia memakai baju perang, ketopong yang beratnya sampai puluhan kilo. Kagak. Kita pencatat tanpa pedang di tangan. Apa artinya ini? Dengar baik-baik. Daud mengalahkan Goliat dengan sesuatu yang sederhana. Yang ngerti di rumah masing-masing katakan amin. Dengan sederhana. Apa yang hari-hari ini kau kerjakan, jangan minder. Mungkin lagi memulai bisnis online yang kecil-kecilan. Ya, mungkin lagi memulai dengan sesuatu yang sederhana seperti Daud. Ya, kita mencatat waktu Daud mendatangi Goliat orang Filistin itu, dia tidak datang dengan sesuatu yang hebat. Dia tidak datang dengan pedang, dengan ketopong, dengan baju perang, dengan tameng, dengan panah, enggak. Tetapi dia mendatangi Goliat dengan
nama Allah sewa sekalian alam. Allah semesta alam. Artinya Daud berperang. Ada Immanuel. Ada Allah yang menyertai di dalam setiap peperangan Daud. Saya tutup dengan kesaksian ya di Indonesia Barat ada sebuah gereja yang tahun 90 sampai 2000 ya udah banyak jemaatnya. Kira-kira 5.000 6.000 jemaat. Tetapi waktu dia urus izinnya ya ada kenalan mungkin pejabat atau apa, tetap izin prinsip bergereja tidak dikeluarkan. Ya, cuma dikeluarkan izin pertemuan. Nah, suatu saat di gereja ini yang besar ini, yang jemaatnya 5.000 6.000, ada seorang tante. Ya, usia 70 tahun. Tante ini sederhana. Ya, tante ini cuma jual, dengar baik-baik, bubur ayam. Ya, jadi tante mungkin udah punya cucu ya, omah cuma jual bubur ayam. Simpel ya, dia tidak berbisnis besi. Ya, dia tidak berbisnis sesuatu pabrik yang lumayan, enggak. Dia tidak punya karyawan, cuma paling satu. Nah, ini jemaatnya gereja yang jemaat 5.000 6.000. Nah, pas ada kunjungan, ya pas ada kunjungan kepala negara RI 1 pas datang ke pulau itu, ya karena pulau itu hampir 90%, maaf, pemeluk agama Hindu. Ya dia datang pas waktu itu mungkin ya saya ingat mungkin ceritanya kampanye pemilihan untuk pemilihan presiden RI 1 ini datang dan dia pesan ya malamnya untuk besok paginya sarapan, dia pesan dengan staf-stafnya, dia ngomong gini, ayo aku kok kepingin ini bahasa Pak Hendro ya, aku kok kepingin sarapan buryam ya, bubur ayam ya. Dia bicara gitu. Dicarinya seluruh, ditelepon semua. Bahasa Pak Hendro diobok-obok semua seluruh kota. Dengan referensi yang mana? Karena banyak yang jual bubur ayam. Banyak banget. Ya, yang ada AC-nya juga ada. Maaf, yang di pinggir embong kaki 5 juga ada. Nah, kebetulan ada dari anggota dari gereja jemaatnya 5.000 6.000 ini, kebetulan ada seorang pejabat. Ya, saya tidak sebut. Ada ikut dalam pertemuan itu. Ya, atau dari DPD atau DPRD. Terus dia ingat, loh, di gereja kita kalau acara-acara ya kan jumlahnya besar itu 5.000 6.000. Kita beberapa minggu, sebulan 2 bulan kita udah pesen. Dan ternyata waktu ditanya semua, gimana rasanya? Wah, enak, maknyus gitu. Ya, maknyus, haujek sencing-ping gitu ya, sampai mertuanya lewat itu lupa itu untuk ditawarin gitu loh. Ya, ini bahasa gurauannya. Akhirnya direferensi, ya, direferensi bahwa iya, sarapan pagi RI 1 ini pesan di tante yang 70 tahun ini. Bubur ayam sederhana. Singkat kata dikirimlah makanan sarapan pagi. Ya. Dan ternyata waktu udah selesai semua, terus staf-stafnya bisi-bisi. Enak ya, maknyus ya. Waduh, belum pernah rasain bubur ayam yang seenak ini gitu, yang segurih ini gitu. Dan memang ya, maaf, ya mengangguk. Ya, kepala negaranya ya mengangguk, ya setuju. Memang
memang enak gitu loh. Dan diundangnya, kepingin tahu, penasaran semua toh. Ya kita ini kan penasaran ya, sampai orang-orang yang tingkat-tingkat seperti itu bisa bisa kasih komentar enak. Diundangnya tante ini. Singkat kata, tante ini ketemu di istana, ya di luar kota, istananya pada waktu itu. Ketemu, terus ditanya, ya ditanya bla 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 bla. Akhirnya RI satu ngomong gini, maaf, ya ibu belum punya toko atau restoran. Butuh modal, nanti staf kita bantu dengan UMKM. Ya kredit lunak UMKM. Ya butuh berapa? Dan tantenya ini, ibunya ini cuma tersenyum. Gitu ya. Maaf, terima kasih. Terus apa lagi gitu loh. Modal atau apa gitu. Semua maaf tidak diterima. Ya, terus akhirnya ibu ini mengajukan, maaf, ya ini bahasa saya, maaf, apakah boleh saya berbicara sebentar aja? Oh iya iya silakan. Dipikir minta modal atau minta apa yang belum ditawarkan gitu loh. Dan ternyata ibu ini cerita, ya saya ini berjemaat di gereja, ya yang izinnya sampai hari ini diurus belum keluar, izin prinsip belum keluar untuk bergereja. Dan kalau ya berkenan gitu ya untuk bisa berkenan lah ya membantu mengeluarkan izin ini. Langsung RI satunya ngomong gini, ya dengar itu saya perintah cepat urus. Dan kita tahu semua kalau sudah orang-orang yang seperti itu merintah, tidak ada satupun yang berani melawan. Ya, singkat cerita, izin itu keluar. Dalam tahun itu juga izin prinsip gereja ini keluar. Terus apa hubungannya Pak Andrew? Dia cuma jual bubur ayam. Sesuatu yang sederhana. Ya, mungkin kita terakhir coba dengan resep yang ada di website itu ya. Di internet itu ya semua bisa gitu. Tapi waktu apa yang ada di tangan kita. Apa yang ada di tangan kita. Apa yang dilakukan perjalanan kita mencatat. Waktu ada Immanuel. Saya percaya. Seperti Daud. Dia tidak bawa pedang waktu perang. Dia tidak bawa tameng untuk tangkis. Ya kalau ada panah dari jauh. Enggak. Dia tidak bawa. Dia tidak pakai baju perang. Baju silat kebesaran perang. Enggak. Alkitab mencatat. Sebelumnya tambah dia tidak bisa jalan. Karena apa? Bajunya berat. Daud kan Alkitab mencatat kecil, kemerah-merahan. Gitu ya. Dan Daud waktu di Allah semesta alam, yaitu Allah Immanuel itu yang menyertai. Dia cuma bawa batu. Ya, dia cuma bawa umban. Maaf, kalau sekarang ini bahasanya ketapel gitu ya. Ketapel yang ada dua gini ya, dari kayu gitu ya. Sederhana, sangat-sangat sederhana. Tapi waktu Immanuel itu menyertai Daud, sesuatu yang sederhana, wow keren. Bisa mengalahkan yang ditakuti pada waktu itu. Seluruh rakyat, bahkan pahlawan-pahlawan perang, bahkan Raja Saul pun gentar. Dia nggak berani. Dan hari-hari ini, malam hari ini, saya mau tutup share firman Tuhan, apa yang ada di tangan kita. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah minder. Apa yang kau usahakan mungkin kau lagi trial coba. Saya pastikan
walking with Jesus, berjalan bersama Yesus. Sesuatu yang sederhana itu Tuhan akan berkati. Kalau engkau terus ada berjalan di dalam jalurnya, yaitu firman Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan. Hambamu selesai berbicara, Bapak Surgawi, tapi engkau tidak pernah selesai berurusan dengan kami. Bahkan waktu acara ibadah doa malam ini selesai, engkau akan terus mengejar kami, Roh Kudus, sampai didapati kami. Kami benar-benar percaya bahwa kami ini ada Immanuel, ada Allah yang menyertai setiap kita. Sehingga waktu kami mau keluar dari hadirat-Mu, kami mau melenceng, kami mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami sadar dan kami takut karena ada Allah yang menyertai kita. Tuhan, biar malam hari ini Engkau memberi pencerahan lebih lagi. Hambamu terbatas dengan kata-kata, tetapi Engkau yang menjabarkan setiap firman. Malam hari ini itu yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini kami mau katakan, biar Engkau yang bertambah-tambah dalam hidup kami, dan kami yang makin berkurang-kurang. Dan kami mau katakan sekali lagi, biar Engkau yang makin besar, dan kami makin kecil, Tuhan, makin kecil. Sehingga hanya kemuliaan, hormat, kebesaran, kejayaan bagimu, Raja di atas segala raja yang layak menerimanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh firman, katakan sama-sama. Amin.